Keris kuno Luk 7 dengan dapur legendaris ini diperkirakan dibuat di era sejaman Mojopahit. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu keris koleksi saya yang usianya cukup sepuh ya. Jadi ini sejaman Majapahit ya, cuma tidak dibuat di pusat pemerintahan Mojopahit. Dan keris ini adalah salah satu keris yang populer di Luk 7 ya. Dan nanti kita akan bahas kira-kira ini memang Sempono Luk 7 atau kaca rubuk ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Dan ini sudah dibilang salah satu keris favorit saya ya. Jadi walaupun terlihat sudah agak rusak ibaratnya itu, tapi ini masih relatif berbentuk lah. Ujungnya memang sedikit kropos ya. Bahkan ada beberapa bagian yang terlihat kayak ngelungkup ya, kayak ngelungkup. Atau orang bilang besar pojok, mungkin sebagian besar takut ya mengoleksi keris seperti itu ya. Tapi kalau saya memang lebih suka sebagai sejarah lah, ini artefak lah yang bisa kita pelajari dan juga dipelajari anak cucu kita nanti ya. Jadi kalau kita rawat nanti pasti ada yang bisa dipelajari. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu ya. Jadi tidak terlalu melihat apakah ini katanya buah guru atau enggak ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini mungkin kalau lihat loknya mungkin nggak terlalu rengkol ya, tapi juga nggak terlalu kembo ya. Mungkin sekilas teman-teman lihat kayak keris-keris daerah Kulonan ya, tapi ini sebenarnya keris dari daerah Jawa Timur ya ini ya, tepatnya daerah Madura ya. Mungkin teman-teman kalau yang sering lihat keris-keris Madura, terutama yang keris Koso atau sejaman Empu Koso, itu pamornya mirip seperti ini ya. Kalau ini disebut di Madura sendiri disebut Bromo Batu ya, disebut pamor Bromo Batu, atau kalau di Jawa masuk Ngulit Semongko ya. Nah, ini adalah salah satu dapur Luk 7 yang sangat populer ya. Jadi ini memang kembang kacang, jalan sampai gajah, terus ada greneng ya, sebenarnya ada sawen tapi nggak terlalu kelihatan karena memang sudah sepuh ya. Jadi salah satu yang membedakan, yang mencolok dengan yang Sempono Luk 7 itu, Sempono itu enggak pakai ya, enggak pakai greneng lah. Kalau Sempono Luk 7 itu juga nggak pakai serawian ya. Kalau ini pakai greneng, terlihat jelas ya. Dan grenengnya masih greneng lama ya, jadi belum era Mataram Islam ya. Dan ini bagian ujungnya memang sudah sedikit kayak kropos ya. Jadi, tapi ini secara keseluruhan masih terlihat bisa dibilang cukup utuh. Nah, kalau untuk filosofinya sendiri, kalau teman-teman pernah lihat video saya, bisa dilihat. Jadi memang selain dari kayak pamor, dari dapur, itu terus juga bisa dilihat dari istilah materi ya. Makanya dari Cilawesi Dewata, dapur Mekukarep, pamor wis ngarani ya. Kalau dari pamornya dulu misalnya, ini pamor Bromo Batu ya. Kalau di Jawa Ngulit Semongko ya, ini lebih ke relasi ya dan karejeken ya, membangun relasi dan kerejekian ya. Kalau untuk Luk 7 sendiri, kalau teman-teman pernah lihat video saya tentang filosofi Luk, itu lebih ke tolak balak dan kejujuran ya, kejujuran tolak balak ya. Sama satu lagi, kalau teman-teman Jawa pasti sudah tahu ya filosofi dasar Luk 7 atau pitu, dari kata pitu ya, pitulungan ya. Jadi memang diharapkan si pemilih ini selalu mendapat pertolongan, terutama dari Yang Maha Kuasa ya, entah itu melalui manusia lain, misalnya kayak tetangga, teman, atau seperti itu ya. Jadi Luk pitu, pitulungan ya. Kalau ini dapurnya carubuk ya, sekali lagi ya. Nah, dan untuk lebih detailnya, jadi seperti apa sih jadi penampakan keris ini yang bisa dibilang cukup sepuh ya. Jadi memang bagian corsonya memang terlihat ya masih belum nungkak kayak seperti era Mataram ya. Kalau dari bagian pamornya juga memang terlihat kayak keris-keris Madura era Mojopahit ya. Nah, ini untuk lebih singkatnya ini langsung kita simak sama-sama. Dan ini adalah detail warongko dari keris yang akan kita bahas ya. Jadi ini kayu timoho lama ya, itu ada peletnya ya, cukup lebar sampai belakang, tapi nggak nyambung yang sini ya. Dan untuk gayanya sendiri memang ini adalah gaya seperti gayaman, tapi yang sering ditemukan di daerah Jawa Timur ya, ditemukan di daerah Jawa Timur. Nah, ini peletnya cukup bagus juga ya, kayak kendit tapi nggak nyambung.
dan cukup lebar ya. Nah ini adalah detail bilahnya ya. Nah ini kalau teman-teman lihat bagian sor-soran ini memang diperkira sebelum era Mataram Islam ya. Dan untuk materinya sendiri, kalau teman-teman sering melihat keris-keris terutama Madura yang era Mojopahit, terutama di era zaman Bukoso, ini adalah keris-keris yang pamornya banyak ditemukan di era tersebut ya, di Madura era Mojopahit ya, dengan pamor Bromo Batu ya. Kalau di sini kita nyebutnya Ngulit Semongko. Ini adalah dapurnya Carubuk ya, salah satu dapur kalau di Jawa terkenal salah satu ageman atau pusaka dari Sunan Kalijogo ya. Tapi ini memang pamornya cukup bagus ya. Nah ini adalah bagian sor-sorannya ya. Dan untuk kembang kacangnya memang sudah mulai sedikit keropos, tapi secara keseluruhan ini masih berbentuk ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Bedo lamun wis sengsem prehing asamun, semune ngaksomo, sesamane bangsa sisip, sarwa sareh saking Mardi Martotomo. Berbeda kalau sudah senang pada keheningan, tampaknya memaafkan semua kesalahan sesama, serba sabar karena berwatak utama.